kalian semua pada kangen sama cerita gue kan? Please bilang iya aja, walaupun kalian sebenarnya nggak kangen juga, kayak bahkan kalian nggak nyadar kalau gue udah seminggu lebih nggak upload cerita. Iya udah nggak apa-apa, pokoknya iya aja ya. Baik, mari kita bercerita lagi sesuai dengan request kalian. Ada yang request gak sih? Ya pokoknya anggap aja ada yang request ya. Gue mau cerita waktu masa-masa SD yang sangat-sangat tolol ini. Jadi enggak, gue liatnya emang gue kayak masa SD agak rada-rada ya, karena kebanyakan cerita-cerita aneh dan gak jelas itu di masa-masa SD. Waktu SD gue tuh kalau ke sekolah selalu jalan kaki ya, karena di rumah gue ke SD gue tuh gak terlalu jauh. Kalau jalan kaki tuh kayak 5 menitan. Kalau lo nanya kalau ngerayap gimana Min? Kalau ngerayap kayaknya 10 menit, karena gue pernah nyoba sih. Sementara teman-teman gue ini rata-rata diantar sama emak bapaknya. Gue kan bapak gue kerja ya, emak gue gak bisa naik motor, jadi kayak mau nganterinnya gimana, sama-sama jalan kaki ya ngapain gitu. Mending gue sendiri. Jadi gue tuh selalu gak punya teman barengan buat jalan kaki. Kalau lo pada nanya lah, Farhan gimana Min? Kan lo satu SD kan? Iya, gue satu SD sama dia, tapi seperti yang kalian tahu, gue sama dia tidak akur gitu. Jadi kalau barengan, gue gak mau barengan sama dia. Jadi gue tuh selalu jalan duluan, karena gue kayak jijik, nggak dong, nggak gitu. Maksudnya kayak, ya nggak mau aja barengan gitu. Even gue sama dia keluar barengan dari pagar pun, kayak kita bakal bisa nih menjauh gitu. Jadi kita dari dulu emang udah ada prokes gitu. Kita social distancingnya parah gitu. Suatu hari gue lagi pakai sepatu nih, mau siap-siap berangkat sekolah, lagi di teras. Nah, karena pagar rumah gue ini jaring-jaring gitu, jadi kelihatan di depan jalanan yang lagi lewat tuh siapa. Ada teman gue lewat nih, biasanya dia diantar sama bapaknya. Ini dia tuh 1 tahun di atas gue, kelas gue, namanya pakai nama samaran ya, namanya Putri aja. Nah, terus dia manggil gue lagi nunduk ke bawah, tiba-tiba gue dipanggil Pia gitu. Nah, BTW nama panggilan gue waktu SD itu Pia. Terus gue nengok lah, terus kayak Putri, gue bilang gitu. Kalau jalan kaki, gue tanya basa-basi segala macem. Terus akhirnya dia bilang, ayo mau bareng nggak? Ya udah, akhirnya gue bilang, ayo tunggu bentar ya. Gue pakai sepatu segala macem, berangkatlah bareng gue sama dia nih ke sekolah. Keesokan harinya dia tuh jalan kaki terus. Jadi memang si Putri ini udah gak diantar sama bapaknya lagi. Cuma karena dulu kan gue anaknya gak kepoan ya, jadi kayak gue, oh gitu ya. Kalau sekarang mungkin gue bakal nanya-nanya gitu, emang kenapa bapak lo kok bisa sih gak mau anterin lagi? Kan lo anaknya, gimana sih kalau gitu. Kalau dulu kan gue gak kepoan, jadi gue kayak, oh ya udah kita seterusnya berangkat bareng aja. Nah terus besokannya tuh selalu berangkat bareng. By the way, si Putri ini tuh maksud bapak yang tadi gue bilang itu ada bapak tirinya. Jadi dia tuh anak yatim ya, kalau bapak yang yatim. Dan itu berlangsung ada kali 1 mingguan full. Setiap hari si Putri ini selalu nyamper gue setiap mau berangkat sekolah. Awalnya gue seneng karena gue punya teman barengan, tapi lama-lama gue sifat dakjal gue muncul nih, jangan ditiru ya. Jadi emak gue kan tahu nih kalau si Putri ini anak yatim. Jadi setiap Putri nyamper gue pasti selalu dikasih uang saku sama emak gue, dan itu tiap hari. Dan jumlahnya menurut gue gede waktu gue dulu SD. Dan muncullah gitu rasa iri, dengki. Aduh, setan banget emang nih, setan suka ngegoda ya. Jadi kayak gue di situ ngerasa, apa nih, si Putri sengaja nih nyamper gue biar dapet duit. Gabut, kalian gabut ya kan, scroll TikTok sampai nemu di video, artinya kita semua gabut. Jadi mending kita story of my life lagi. Gue mau ceritain salah satu keanehan dalam diri gue selain tangan gue yang lemah ini adalah ingatan gue. Gue tuh susah banget buat nginget jalan. Awalnya gue mikir kayak, ya udah sih baru sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, nggak mungkin langsung hafal juga gitu, santai aja nih, normal. Sampai dimana gue mikir kayak, kok gue nggak hafal jalan ya, apalagi jalan ke kampus gue. Lu bayangin, gue sekarang udah semester 5 dan sekarang semester ini tuh gue udah hampir tiap hari ke kampus terus bolak-balik, tapi sampai sekarang gue nggak hafal jalanan kampus gue. Kok bisa? Nggak tahu. Gue kayak ngeliat jalan, tapi kalau malam hari itu tuh menurut gue jalanan sama aja bentukannya. Jadi kayak gue suka bingung gitu kalau ditanya sama Grab, ini kemana Neng, ke kanan atau ke kiri, kayak gak tahu, jangan tanya saya Pak. Ada satu kejadian di mana gue baru balik dari kampus sekitar jam 7 atau setengah 8 malam gitu. Terus abang Grab gue ini nggak tahu jalan dari kampus ke rumah gue. Terus kan ini posisinya dari kampus ke rumah gue, yang artinya menuju rumah gue, harusnya gue tahu dong. Dan itu di situ gue pede karena si abang ini ngomong, Neng tahu jalan kan, saya nggak pakai Gmap soalnya. Terus gue bilang, oh iya Pak, saya tahu kok jalannya, nanti saya arahin aja. Udah sombong banget, udah pede kalau gue hafal. Nah jalan kan nih udah seperti biasa, ke kanan ke kiri udah bener deh tuh gue ngarahinnya. Sampai dimana nemu pertigaan, si abang ini bukan nanya ini ke kanan atau ke kiri, tapi kayak langsung memastikan ini belok kanan kan, dan itu posisinya udah mau belok gitu. Dan gue yang kayak panik, jadi kayak iya ya ke kanan, padahal itu harusnya ke kiri. Jadi gue salah ngarahin. Yang sama gak sih, kayak gue kayak panik aja kalau misalnya ditanya arahnya tuh kemana, apalagi bukan nanya kayak kanan atau kiri, tapi langsung memastikan ini kanan kan gitu. Terus kayak panik, jadi kayak iya bener langsung iya aja. Terus ya udah bener aja, pas belok kanan itu malah ke arah gandul yang itu malah menjauhi rumah gue. Dan itu akhirnya gue ujung-ujungnya apa, buka Gmaps. Jadi gue ngarahin dari belakang sambil ngeliat Gmaps, kayak nggak lagi gue sotoy bilang gue tahu rumah gue.
Ini apa cuma gue doang nih yang udah masuk ke pertengahan puasa, list bukber bukannya makin berkurang malah makin nambah gitu. Apalagi di minggu ini nih. Hampir tiap hari gue bukber terus. Ini permasalahan udah bukber kita ngeluarin duit ya kan buat bukanya, terus buat ongkosnya juga nih. Ini pakai segala ada dress code. Dress code-nya kan biasanya kalau misalnya ini kan cuma warna aja kan, kayak warna putih, coklat ataupun hitam gitu yang paling biasanya. Cuma sekarang nih kenapa nih teman-teman gue bikin dress code yang ribet gitu, yang kayak kita harus pakai kaftan ya biar nanti kita bisa bikin TikTok yang lucu gemes gitu, semua pada pakai kaftan atau abaya. Mohon maaf, gue kagak punya segala kaftan, abaya. Nih kita mau ngapain? Mau bukber apa mau fashion show? Saking niatnya gue sampai check out kaftan gitu. Gue beli 2 di toko yang berbeda. Nih bakal gue tunjukin, dan awas aja nih sampai kagak jadi di bukber cuma wacana doang. Akhirnya lu pada. Ini yang pertama gue beli nih. Ini modelnya biasa aja sih, cuma ada payetnya doang di sini. Terus ininya polos ke bawah, bahannya satin. Ini lucu, jadi kayak gue udah beli. Terus ini warnanya grey. Ini ada di link bio gue nih, bisa kalian klik aja langsung. Nah ini tuh harganya 200 ribuan. Terus yang kedua, ini gue baru lihat lagi dan ini lebih murah, harganya cuma 180-an deh seinget gue. Ini warna hitam biasa, bahannya itu kayak apa ya, chiffon gitu gak sih? Gak tau deh, gue gak tau bahan, gue ngarang. Udah lo lihat aja nih, ini ada payetnya juga. Terus ini ke bawah seperti biasa aja sih pada umumnya. Dan ini juga ada di link bio gue. Pokoknya nih awas aja, gue sampai udah beli 2 ini nih sampai kagak jadi bukber. Awas lu pada. Awas aja lu. Gue tandain muka lu. Kalau kalian pernah jadi bendahara, pasti kalian pernah ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapih itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu. Apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau. Dan ya udah tuh akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagihin uang kas. Dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak oke, gue harus rajin catat, gue harus sedetail mungkin karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti. Jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan semua gue tulis, gue catat di buku khusus untuk bayar uang kas. Tiap minggu itu gue sering ngitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang di catatan, jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya tuh, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu nggak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih. Nih apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu. Kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Nggak mungkin gue yang pakai gitu loh. Kayak kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Cuma enggak lah, gila kali gue pakai. Maksud gue ini kan jadi kayak seakan-akan gue pencuri di sini. Padahal kan bukan gue, itu pasti kerjanya tuyul. Gue tahu apa gitu. Uang yang harusnya ada tuh di buku catatan gue itu lebih banyak, di gue tuh sedikit gitu. Kayak kenapa nggak kebalik aja gitu? Jadi duit yang gue pegang banyak, yang di buku dikit kan, jadi sisanya bisa gue pakai buat kedufan. Pokoknya sejak saat itu gue bener-bener nggak mau lagi megang soal perduit-duitan karena gue udah kapok. Duit gue habis bukannya buat foya-foya tapi buat nombokin tuh uang kas. Nah, kalau kalian tanya emang nomboknya berapa sih Min? Ya emang kecil sih, cuma 5.000 atau 10.000 atau 15.000 lah paling gede. Tapi itu tiap minggu. Lu bayangin gue jadi bendahara selama 1 tahun, berapa banyak tuh duit? Ih gila, banyak juga ya. Bisa tuh gue kredit HP. Nah, gue pernah jadi bendahara waktu gue kelas 11 SMA. Definisi tuh tadinya gue gak mau kan. Definisi apa sih? Definisi. Nah, gue tuh pernah jadi ketua apa sih ketua?